Halo Sobat Pemilia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang lagi dalam Family Semesta YouTube channel bersama Gigi Niaga. Lombok merupakan salah satu pulau kecil yang memiliki keindahan panorama alam, adat istiadat, dan budayanya, sehingga menjadikannya salah satu destinasi pariwisata terbaik di Nusantara. Tetapi ternyata, di balik keindahannya, Lombok menyimpan kisah misteri yang menarik untuk diungkap. Salah satunya adalah kisah dari para penekun ilmu supranatural yang sempat menghebohkan Pulau Lombok pada masanya. Mereka dikenal dengan nama Tusela. Tuselak ini merupakan salah satu ilmu supranatural di mana penekunnya dapat mengubah bentuk tubuhnya menjadi bermacam-macam ya. Salah satunya hewan, kemudian bayangan, bola api, bahkan ada yang mampu melepas salah satu organ tubuhnya ya dengan tujuan tertentu. Berdasarkan catatan sejarah, memang kebanyakan penekun sela ini bersifat negatif ya atau panggiwa aliran kiri gitu ya. Tapi beberapa sumber juga mengatakan kepada saya bahwa aliran sela ini ada juga yang ke arah positif gitu atau panganan atau aliran kanan gitu ya. Jadi saya juga meyakini bahwa ilmu alam itu sebenarnya bersifat netral, tergantung sekarang manusianya memanfaatkannya untuk apa, menggunakannya untuk kebaikan atau kejahatan. Tetapi memang yang sebagian besar menjadi legend bagi masyarakat bahwa penekun ilmu Tuselak itu adalah beraliran negatif ya, karena banyak merugikan masyarakat. Jadi Tuselak ini tidak hanya ada di Lombok ya Sobat Pemilia, jadi di daerah lain juga ada gitu jenis ilmu supranatural seperti selak ini. Salah satunya seperti di Bali, cuma memang namanya berbeda ya. Kalau di Bali dikenal dengan nama leak, kemudian di Kalimantan dengan nama kuyang, di Sumatera dengan nama selasi, bahkan di luar negeri juga ada ya, di Filipina wak-wak, di Kamboja krusai, kemudian di Malaysia pananggalan gitu ya. Jadi ilmu ini tidak hanya berkembang di Lombok ya, bahkan di daerah lain juga ada gitu. Jadi berdasarkan beberapa penelitian gitu, ilmu selak ini dipercaya merupakan turunan dari ajaran Tantra Bhairawa ya, yang merupakan aliran sesat gitu ya, aliran yang sempat berkembang pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan dianggap terlarang ya, karena inti dari ajarannya itu menghalalkan membunuh manusia, kemudian memakan darah manusia, menjadikan manusia menjadi persembahan, seperti itulah ya, jadi tidak manusiawi, sehingga memang ajaran ini dahulu dianggap terlarang gitu. Mungkin salah satu pengikutnya yang sangat terkenal dan sering dijadikan atau dipentaskan dalam sendera tari yaitu Calon Arang ya. Calon Arang dikisahkan sempat memporak-porandakan kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga, yaitu kerajaan Kediri, dengan menyebarkan wabah ke masyarakat kerajaan Kediri sehingga menimbulkan banyak kematian. Nah, resah dengan kejadian tersebut, Prabu Airlangga akhirnya mengutus seluruh pasukannya dipimpin oleh Empu Baradah untuk mengalahkan Calon Arang ini, yang memang pada akhirnya kesaktian beliau berhasil dikalahkan oleh Empu Baradah gitu ya. Jadi dengan ilmu Tantra Bhairawa atau yang sekarang di Lombok dengan selak ini bisa juga gitu untuk menyebarkan wabah yang menyebabkan kematian orang banyak seperti itu. Kali ini saya akan sharingkan ke Sobat Pemilia tentang kisah dari para Tuselak atau selak ini pada masa kolonial Belanda. Jadi Belanda menguasai Pulau Lombok pada tahun 1894 sampai 1942. Kala itu banyak berdatangan warga Eropa ke Pulau Lombok dengan berbagai kepentingan ya. Jadi ada yang dengan kepentingan bekerja, kemudian ada yang untuk berwisata, dan bahkan ada juga yang meneliti. Nah, beberapa peneliti Eropa ini tertarik dengan kehidupan para Tuselak ini dan bahkan menuangkan penelitiannya dalam sebuah buku. Pada masa kolonial ini telah terjadi perburuan besar-besaran ya terhadap penekun para sela ini karena dianggap merugikan masyarakat. Selain mereka merusak kebun dan ladang milik warga, mereka juga tidak segan-segan untuk menyerang warga dan bahkan membunuhnya.
Orang Belanda kala itu menggolongkan penekun Tuselak ini sebagai likantropos atau sebuah penyakit psikis sindroma yang langka di mana seseorang dapat mengubah bentuk tubuhnya menjadi hewan. Jadi likantropos ini berasal dari bahasa Yunani, di mana likan berarti serigala dan atropos berarti manusia. Yang secara harfiah diartikan manusia serigala. Jadi kata ini mengacu pada mitologi Yunani, di mana seseorang yang dapat mengubah bentuk tubuhnya menjadi serigala dikatakan likantropos. Kemungkinan orang-orang Belanda menggolongkan Tusela ini menjadi likantropos karena memiliki kemampuan yang sama gitu ya, sama-sama mampu mengubah bentuk tubuhnya menjadi hewan. Dan menurut kalian gimana guys? Apakah ilmu Tuselak ini sama dengan ilmu werewolf atau manusia serigala? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, ini dia beberapa hasil riset dari peneliti Eropa tentang Tuselak di Pulau Lombok. Oke guys, yang pertama adalah penelitian dari Alfred Russel Wallace. Jadi beliau merupakan peneliti hewan berkebangsaan Inggris yang saat itu meneliti hewan-hewan yang ada di Nusantara gitu ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu rekanan Charles Darwin yang terkenal karena teori evolusinya. Jadi sewaktu itu beliau sempat mengunjungi Pulau Lombok, dan dari hasil penelitian di Lombok, setelah berkeliling-keliling Pulau Lombok ini, beliau mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa sebenarnya hantu itu tidak ada di Lombok. Yang ada adalah siluman gitu ya. Jadi mungkin yang dimaksud siluman di sini adalah selak atau likantropos ini ya. Karena warga bersaksi bahwa sering menemukan keberadaan harimau atau buaya di tempat-tempat tertentu gitu. Padahal di situ bukan habitat asli dari harimau atau buaya tersebut. Yang seperti kita tahu ya, buaya ya habitatnya di sungai atau harimau di hutan ya. Tetapi warga sering menemukan hewan-hewan ini tidak pada habitatnya. Bagaimana menurut kalian? Oke, yang kedua adalah penelitian dari seorang controller Belanda di Lombok Timur yang bernama LMF Plate ya. Jadi beliau menuliskan suatu buku dengan judul saya baca agak panjang soalnya, Bijdrage tot de Gennis van de Lichkantrop bij de Bevolking in Coast Lombok. Jadi intinya sebuah penelitian tentang keberadaan likantropos di Pulau Lombok ini ya. Dalam buku tersebut beliau menuliskan bahwa beberapa rumah sakit di kota Selong atau ibu kota dari Kabupaten Lombok Timur sekarang itu pernah menerima beberapa pasien yang menderita luka-luka akibat serangan dari anjing liar dan tusukan dari taring babi hutan ya di tempat mereka beraktivitas. Dan diyakini bahwa hewan-hewan tersebut merupakan penjelmaan dari Tuselak ini. Jadi beliau juga menulis baik perempuan maupun laki-laki di Pulau Lombok itu mampu mengubah bentuk tubuhnya menjadi hewan atau makhluk lainnya dengan berlatih ilmu sihir. LMF Plate juga menggolongkan beberapa tingkat dari Tuselak ini ya berdasarkan kesaktian yang dimiliki. Yang paling bawah atau yang paling pemula dinamakan Tuselak Ekek, di mana Tuselak ini hanya mampu mengubah bentuk tubuhnya menjadi hewan-hewan tertentu ya, misalnya seperti anjing, babi, ayam, kambing gitu. Dan yang lebih sakti bisa mengubah bentuk tubuhnya menjadi hewan-hewan yang lebih besar ya, seperti harimau gitu, gajah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis Tuselak tumpang 11 dan tumpang 21. Kenapa disebut tumpang 11 dan tumpang 21? Karena jenis selak ini mampu mengubah bentuk tubuhnya menjadi bayangan di mana terdapat pendaran cahaya berwarna hijau di dahinya. Nah, yang tumpang 11 itu memiliki 11 radiasi cahaya, sedangkan yang 21 itu memiliki 21 jenis radiasi cahaya. Terakhir adalah selak mopon. Selak ini mampu memutus organ kepala dan organ dalam atau jeroannya, kemudian terbang mencari mangsa di sekitarnya. Jenis selak ini bisa disamakan dengan kuyang yang terkenal di Kalimantan ya. Dan biasanya mencari makanan berupa bangkai-bangkai gitu ya, untuk dihisap cairan dari bangkai tersebut. Jadi Tuselak ini sering mengadakan pertemuan atau sangkepan ya antar sesama selak. Jadi mereka melakukan perkawinan dalam sangkepan atau pertemuan tersebut. Nah, dari hasil
perkawinan ini dilahirkanlah gitu ya sebuah makhluk yang dinamakan bebai. Jadi bebai ini wujudnya memiliki kepala yang runcing dan tubuh yang kecil atau cebol ya, dan sering dimanfaatkan untuk hal-hal negatif ya, salah satunya santet. Berikutnya adalah hasil riset dari Cornelis Lekker Kerker dalam bukunya yang berjudul Bali and Lombok. Nah, dari hasil laporannya beliau menginformasikan bahwa terdapat sebuah sumur di Pulau Lombok untuk membunuh para selak. Jadi seperti saya informasikan sebelumnya, pada masa kolonial terjadi perburuan besar-besaran terhadap para selak ini ya, karena memang meresahkan masyarakat. Nah, di sumur tersebut para tersangka selak atau praktisinya ini akan direndam, di mana air dalam sumur tersebut mampu membunuh para selak. Jadi jika bukan selak ya dia tidak akan mati dalam sumur tersebut gitu. Mungkin bagi sobat Familia yang tahu keberadaan sumur itu sekarang, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, yang terakhir adalah penelitian dari Prof. Van Wolften-Palte dalam bukunya yang berjudul Over the Basin Den Haag. Dalam buku tersebut, beliau menuliskan bahwa ilmu selak ini adalah ilmu yang sangat jahat dan menjijikkan, terutama praktisi wanitanya yang dikenal dengan sangat jalang. Karena dalam peristiwa sangkepan atau pertemuan antar selak, mereka kawin nih sesama selak gitu. Dan dari hubungan tersebut mereka menghasilkan suatu makhluk yang dinamakan bebai. Nah, bebai ini digunakan biasanya dalam hal-hal negatif ya, atau dalam kepentingan ilmu hitam, misalnya saja santet seperti itu. Dan bahkan jika praktisi wanita selak ini keguguran, janinnya tersebut bisa dimasukkan ke dalam botol dan dilakukan ritual tertentu sehingga bisa menjadi bebai seperti itu. Dalam penelitian ini juga Prof mengatakan bahwa bebai itu dapat membuat seseorang menjadi mendadak sakit dan tiba-tiba menjadi gila gitu. Nah, bagaimana dengan pengalaman kalian guys? Apakah kalian pernah bertemu dengan jenis-jenis selak yang tadi atau mungkin di luar dari jenis tersebut? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke guys, itu dia tadi hasil beberapa riset dari peneliti Eropa tentang kisah para selak di Pulau Lombok pada era kolonial Belanda. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian suka. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi. Sadu Sadu Sadu, salam rahayu. Dadah.